pakai PTK 007. Anda tahu bedanya gross profit sama cost recovery kan? Namanya komponen non biaya, ya, KNB. Itu tidak dihitung sebagai komponen dalam negeri. Dikeluarin dulu, nggak boleh dihitung. Kemudian ada namanya komponen biaya penunjang, ya, komponen non biaya barang atau penunjang. Maaf, komponen biaya pendukung (KBP) berupa transportasi, handling, instalasi, termasuk packing kalau ada. Itu adalah biaya pendukung juga tidak dihitung dalam TKDN, dikeluarin dulu nilainya. Jadi unsur biaya mana yang dihitung untuk hitung TKDN? Nah, ini saya gambarkan dalam diagram aja supaya lebih jelas. Misalkan ini pabrik, ini bahan baku masuk ke pabriknya, lalu diolah, diproses. Setelah jadi, inilah finish produknya di pintu pabrik. Nah, kemudian oleh kontraktor, ini kan dikirim ke lapangannya, ke Jabung misalkan ya, ke PetroChina Jabung. Harga jual barang tersebut tentunya sampai Jabung sini kan. Dalam harga jual ini kan sudah termasuk keuntungan, pajak, company overhead, termasuk transportasi kan. Untuk ngitung berapakah TKDN barang yang dijual sampai Jabung ini, maka harus dikeluarkan dulu yang namanya keuntungan, company overhead, dan pajak. Keluarin dulu, itu nggak boleh dihitung dalam TKDN. Kemudian biaya transportnya juga, pengepakan juga, termasuk instalasi kalau ada, itu komponen biaya pendukung, juga dikeluarin, nggak boleh dihitung sebagai TKDN. Nah, kalau sisanya, ini sisanya, yaitu biaya langsung pembuatan barang di pabrik, direct cost pembuatan barang di pabrik, sampai pintu pabrik. Nah, biaya-biaya ini yang oleh pabrik dipilah-pilah mana yang dalam negeri, mana yang luar negeri. Yang dalam negeri menjadi TKDN. Nah, ini ngitungnya dari sini, direct cost-nya aja, ya. Jasa juga gitu. Kalau jasa sewa kapal misalkan gitu ya, vessel, maka ngitung TKDN-nya kalau ada peralatan gitu ya, keuntungan keluarin dulu semuanya gitu ya. Nah, sisanya adalah biaya langsung pengerjaan jasanya, nah itu yang dari situ. Nilai itu yang dihitung TKDN dari situ. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah semakin jelas sekarang bahwa kapan bisa dapat TKDN dan ngitungnya unsur biaya mana yang diperhitungkan, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang barusan saya jelaskan ini adalah untuk ngitung TKDN kalau dia dianggap sebagai barang. Oke, barang itu kan berwujud dan nanti di akhir kontrak menjadi milik K3S, gitu kan ya. Ngitung TKDN-nya seperti ini. Yang ruwet adalah kalau tender jasa. Kenapa? Karena dalam tender jasa, ruwetnya tuh satu. Seringkali dalam tender jasa ada unsur barangnya kan? Anda, jasanya jasa apa? Jasa penyewaan vessel. Vesselnya kan barang kan? Peralatan kan? Nah, ada itu yang bikin kita jadi ruwet. Ini ngitungnya gimana nih TKDN-nya nih? Ada jasa penyediaannya, ada jasa barangnya. Yang kedua yang bikin ruwet, barang yang sama dalam satu kontrak jasa, itu bisa dianggap sebagai unsur barang di kontrak itu, tapi barang yang sama pada kontrak jasa lainnya, dia dianggap sebagai unsur jasa, bukan barang. Oke? Nah, untuk membedakan itu, coba kita sekarang Anda tentukan ya. Logika Anda dulu. Saya belum akan memberikan rujukannya atau panduannya. Contoh dua kasus, dua kontrak. Kontrak pertama adalah kontrak antara K3S dengan kontraktor, di mana namanya kontrak sewa mobil. Sewa mobil ya. Jadi tugas kontraktor adalah menyediakan mobil yang siap pakai. Pokoknya K3S tahunya tinggal pakai aja udah. Jadi perawatan segala macam tanggung jawab kontraktor nih. Nah, suatu ketika mobilnya rusak sama kontraktor dibawa ke bengkel. Di bengkel bilang, Pak, bannya mesti diganti, empat-empatnya sudah pada benjol. Lalu kontraktor bilang, ya udah ganti semua bannya, gitu kan? Nah, pertanyaannya, ban yang dipasang di mobil tersebut, itu kan barang ya, jelas ya. Menurut Anda dalam kontrak sewa mobil tadi, itu masuk unsur barang atau unsur jasa ban tersebut? Logika Anda dulu. Berapa? Apa? Jasa, Pak. Kenapa jasa, Mbak? Karena dia masuk dalam komponen